apa? Ini loh, aku lagi baca berita, kamu lihat deh tentang vaksinasi yang akan direncanakan oleh pemerintah. Oh, program vaksin. Iya. Aku daftar di rumah sakit. Hah, kamu yakin mau vaksin? Kemarin aku lihat berita di internet katanya ada microchip divaksin. Itu beritanya kamu dapat dari sumber mana? Ini dari berita hoax.com kemarin, coba lihat deh. Itu hoax, kamu belum lihat berita yang benar ya? Gak tahu juga, tapi kalau misalnya benar microchip ada dari barcode yang ada di vaksin, aku juga nggak mau ikut vaksin. Bahaya banget deh, nanti chipnya kepasang di badanku. Microchip yang ada di vaksin itu hoax, Kristi. Di berita, Pak Menteri udah jelasin kalau berita di vaksin ada chipnya itu hoax. Itu bukan chip, tapi buat lacak vaksin. Terus, buat pastiin tanggal suntik vaksin, jumlah vaksin, dan distribusinya benar atau enggak. Oh, berarti berita dari berita hoax itu bohong dong. Iya, itu nggak benar. Kalau mau baca berita, mending sumber yang akurat aja. Atau kalau ada berita baru nih, yang sumbernya nggak jelas terkait vaksin, kamu baca di web info vaksin. Oh iya, benar juga. Apalagi web info vaksin sudah terintegrasi sama Kominfo. Bisa ketahuan ya kalau hoax apa enggak. Hoax ini apa cuma tentang vaksin yang katanya ada microchip aja ya, Vi? Hoax bisa tentang apa aja, Kristi. Makanya harus pandai pilih sumber berita. Apalagi masyarakat yang kurang literasi bisa gampang kemakan hoax. Kemarin kita di kelas bahas tentang pidana sebar hoax, masih ingat kan? Oh iya, ini kan yang ada di pasal 28 Undang-Undang ITE. Bisa sampai dipidana dan denda nih, berat juga ya. Masyarakat harus tahu nih, biar gak sebar-sebar hoax vaksin microchip lagi. Nah iya, benar. Harus pintar-pintar baca berita. Jadi bisa milih berita yang harus dibagiin ke orang lain sama berita yang nggak bisa dibagiin ke orang lain. Kalau hoax kan ngerugiin banyak orang. Jadi kamu nggak usah takut divaksin ya. Iya, aku ikut daftar vaksinasi deh. Gak lagi baca berita dari sumber yang gak jelas gitu. Jadi guys, baca berita harus dari sumber yang terpercaya ya. Kalau ada berita yang baru dan menyangkut kesehatan di masa pandemi gini, harus pintar milah. Karena hoax banyak banget yang beredar. Apalagi hoax masih banyak beredar di sosial media. Ada judul yang menarik, belum tentu beritanya valid. Jangan sampai kalian kemakan clickbait dari berita atau video yang beredar ya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada istilah hoax, tapi di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ada larangan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi siapapun yang sebar hoax melanggar aturan itu bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, berat kan sanksinya? Jangan sampai kalian jadi salah satu pelakunya ya. Banyakin literasi dengan budayakan baca berita secara utuh dan dari sumber yang terpercaya dan valid. Tolak hoax dengan berbanyak literasi, baca berita yang valid menuju masyarakat yang smart city. Terima kasih.